Nah, nanti doa-doa ini lebih banyak berhubungan dengan yang kita jelaskan di ini ya, di podcast ini adalah doa-doa yang egoistik. Bagaimana memetamorfosis tadi, mentransformasi doa yang egoistik agar nanti bisa doa egoistik ini bisa bermetamorfosis menjadi. Mengapa ada orang berdoa rasanya nggak nyaman, Mas? Karena dia berdoa energinya dari ketakutan. Misalnya ini Mas Jawahir kan pengen rezeki banyak. Mas Jawahir itu pengen rezeki banyak karena Mas Jawahir ketakutan terhadap kalau rezeki saya nggak banyak nanti gimana nasib saya. Berarti Mas Jawahir berdoa bersumber dari ketakutan. Biasanya nanti sensasi fisiknya nggak nyaman. Jadi nanti teman-teman sufi ya, kalau berdoa kok rasa tubuhnya nggak nyaman, berarti introspeksi. Berarti biarkan rasa tidak nyaman itu larut di dalam hembusan dan tarikan nafas kita. Kan kalau berdoa rasanya misalnya ada orang sakit, diabetes ya, lalu berdoa rasanya nggak nyaman waktu berdoa, jangan ditolak. Rasa ketidaknyamanannya jangan ditolak. Diterima aja. Iya, diterima. Karena sebenarnya rasa tidak nyaman itu adalah cara semesta tubuh kita untuk merilis energi negatif. Padahal nanti doa itu sensasi negatif itulah sebenarnya yang membuat doa nggak melangit. Ini buat tertahan di situ malah. Iya, tertahan nanti. Jadi dia nggak melangit. Ya kalau bahasa puitisnya nggak mengetuk arus. Doanya. Makanya kalau di tasawuf Indonesia itu kan tarik nafas, terima, hembuskan nafas, ikhlas. Terima, ikhlas, terima, ikhlas. Nah, sambil terima ikhlas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ngaji Tasawuf Saintifik. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sih terkabulnya doa dengan zikir nafas. Nah, kali ini kita akan breakdown, akan menggali lebih dalam lagi gimana sih doa dalam zikir nafas itu. Baik, silakan Mbah. Gimana? Kita akan breakdown lagi ya, biar ada imajinasi yang lebih rinci ya tentang korelasi atau hubungan antara zikir nafas dan berdoa. Tapi sekali lagi saya harap ini teman-teman sufi melihat kembali video-video yang lalu biar terkoneksi. Jadi yang mungkin baru lihat video ini ya bisa melihat video yang lalu dulu biar nanti ketika mendengarkan podcast ini tidak terlalu mengawang-awang. Tidak terlalu mengawang-awang. Silahkan dilihat dulu video-video yang lalu ya. Nah, video yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana jenis-jenis doa itu. Doa. Nah, sekarang kita akan membahas lebih rinci sebagaimana kita pahami bahwa zikir nafas itu ada lima tahap ya Mas. Ada 5 tahap zikir nafas. Ya, itu juga ada di video yang lalu lagi ya. Jangan lupa ditonton terus. Ditonton lagi, diulang-ulang nggak apa-apa. Biar lebih paham dan lebih mengerti. Dan lebih mendarah daging. Jadi yang pertama tahapnya adalah zikir nafas jasadi, yaitu zikir nafas yang menghayati keluar masuknya nafas atau menyadari pernafasan ya. Namanya zikir nafas jasadi. Lalu yang kedua zikir nafas kolbi, yaitu menyadari hakikat pernafasan. Menyadari hakikat pernafasan. Ya, bahwa kehidupan itu datang dan pergi seperti inhalasi, menghirup nafas, dan eksalasi, menghembuskan nafas. Dan di dalam datang dan pergi itu keindahan hidup. Jadi jangan pengen cuma datang toh. Harus ada kerinduan. Ya. Lalu yang ketiga ada zikir nafas nafsi, yaitu zikir nafas di mana kita menyadari siapa yang bernafas. Yaitu rasa aku. Aku Jawahir yang bernafas. Aku Mustamir yang bernafas. Tapi aku di sini adalah aku psikologis. Atau aku kolbiyah. Bukan aku yang ruhaniyah loh ya. Nah, aku kolbiyah ini adalah aku yang muncul waktu kita kira-kira berumur 1 tahun 2 tahun. Kan makanya Mas Jawahir pernah merhatikan nggak anak-anak? Belum punya anak ya? Belum. Ya tapi memperhatikan lah. Memperhatikan ya? Atau yang lebih penting menyiapkan ibunya anak-anak dulu.
Oke, siap. Belum punya ya ibunya anak-anak? Belum. Belum ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak itu kan misalnya seusia anak saya yang santri itu. Yeah. Dia masih suka bilang awa, aku. Enggak bilang aku dia, tapi bilang awa. Misalnya anak itu namanya kayak anak saya namanya santri ya. Dia bilang santri pengen minum itu. Jadi dia belum bilang aku dia karena akunya belum pekat. Makanya anak-anak itu sering bilang namanya bukan aku. Nah, itu namanya aku psikologis ya. Aku yang merupakan akumulasi dari identitas-identitas. Jadi Mas Jawahir itu bilang aku itu kan Mas Jawahir sebagai yang bernama Jawahir, sebagai anaknya bapak, sebagai anaknya ibu, sebagai mahasiswa tasawuf psikoterapi Win Wali Songo. Nah, itu kan akunya Mas Jawahir itu aku yang merupakan akumulasi dari identitas-identitas. Nah, aku yang merupakan akumulasi dari identitas-identitas itu berada di dalam aku sejati. Yang kita sebut namanya aku ruhaniyah. Ya, saya kira Mas Jawahir sudah cukup populer ya, apalagi yang ikut program pendidikan Sufi Healing 200 jam. Saya kira tidak asing dengan istilah-istilah semacam ini. Lalu ada zikir nafas fana. Jadi tadi ada zikir nafas nafsi, yaitu menyadari aku yang kumpulan identitas ya. Yeah. Lalu zikir nafas ruhi, menyadari aku yang merupakan ruhaniyah yang ada sejak azali, sudah zaman azali ada. Makanya kalau kan ada ayat Al-Qur'an alastu birabbikum, waktu kita di alam ruh. Lalu kita menjawab qalu bala syahidnya. Bala syahidna. Nggih ya Allah, saya menyaksikan. Itu aku yang ruhaniyah itu. Nah, itu nanti kita ada level atau tahap zikir semacam itu. Lalu ada tahap zikir yang terakhir, zikir nafas fana. Ora ono popo. ya karena ora ono popo ndak usah dijelasin. Ya karena memang enggak ada apa-apa. Keheningan Mas Jawa. Nah, sekarang mari kita korespondensi zikir nafas ini dengan doa. Nah, pertama begini ini. Biar kita memahami ya. Coba teman-teman nanti latihan ya riyadhah. Saya harap teman-teman mau riyadhah zikir nafas, minimal zikir nafas yang 3 ini. Zikir nafas yang level pertama ya, jasadi, qalbi, nafsi. Coba latihan ya, latihan. Latihannya gimana Ustaz ya, lihat video yang kemarin lagi ya. Nanti silakan tonton. Nanti latihan dulu. Lalu nanti biar kita bisa mengkorespondensi dengan doa. Nah, waktu orang berdoa, kita ini bahas doa yang ini ya Mas ya. Kalau di zikir nafas 1 sampai 3 ini biasanya doa ego. Doa nafas bukan doa ruhaniyah. Kan doa ada 2 nih kemarin ya. Ada doa egoistik, ada doa ruhaniyah. Kalau doa egoistik berasal dari keinginan gitu. Kalau doa ruhaniyah kita total kepada Allah ikut. Tetapi sekali lagi itu perjalanan. Kalau ternyata kita masih saat ini kok masih berdoa itu doa egoistik, doa keinginan, nggak apa-apa. Itu diperbolehkan kok dalam agama. Cuma nanti harus di metamorfosis. Jangan jadi ulat terus, kepompong Mas. Jangan jadi kepompong terus, harus jadi kupu-kupu. Jangan jadi kupu-kupu saja, harus menyatu dengan semesta. Nah, itu bermetamorfosis. Cinta itu gitu loh, cinta itu metamorfosis. Cinta itu awalnya cinta keakuan. A-nya kecil. Lalu harus cinta keakuan yang A-nya besar. Nanti harus menuju cinta keheningan. Nah, itu yang namanya hening, namanya fana, namanya kosong, namanya suwung. Kan banyak istilahnya itu ya. Ada suwung, kalau orang Jawa nyebutnya suwung. Kalau barat nyebutnya kekosongan. Kalau di dalam tasawuf menyebutnya kefanaan. Ya namanya nggak ada apa-apa ya nggak dibahas ya. Nah, nanti doa-doa ini lebih banyak berhubungan dengan yang kita jelaskan di ini ya, di podcast ini adalah doa-doa yang egoistik. Bagaimana memetamorfosis tadi, mentransformasi doa yang egoistik agar nanti bisa doa egoistik ini bisa bermetamorfosis menjadi doa ruhaniyah. Nah, begini. Ini sekalian Mas Jawahir yang studi kasusnya nih. Mas Jawahir punya keinginan apa kalau berdoa itu hari-hari ini? Dia pengen rezekinya banyak. Ya, pengen rezekinya banyak ya, pengen rezeki yang banyak.
Nah, waktu berdoa coba nanti Mas Jawahir ya, waktu berdoa. Biasanya doanya sehabis sholat apa? Tahajud apa enggak? Ya, insya Allah. Ditanya ya apa enggak tadi malam kok insya Allah. Beda gak apa-apa. Gak apa. Nah, jadi waktu Mas Jawahir berdoa, kalau kita betul-betul sadar waktu berdoa, pasti ada sensasi fisik. Jadi waktu berdoa, ya Allah Gusti, saya pengen rezeki banyak. Amin. Kan ada rezeki, ada sensasi fisiknya. Iya. Mungkin di sini ada rasanya nyaman, atau mungkin nggak nyaman. Mengapa ada orang berdoa rasanya nggak nyaman, Mas? Karena dia berdoa energinya dari ketakutan. Misalnya ini Mas Jawahir kan pengen rezeki banyak. Iya. Mas Jawahir itu pengen rezeki banyak karena Mas Jawahir ketakutan terhadap kalau rezeki saya nggak banyak nanti gimana nasib saya. Iya. Berarti Mas Jawahir berdoa bersumber dari ketakutan. Biasanya nanti sensasi fisiknya nggak nyaman. Jadi nanti teman-teman sufi ya, kalau berdoa kok rasa tubuhnya nggak nyaman, berarti introspeksi. Berarti sumber energi dari doa saya adalah emosi negatif. Makanya di tubuh nggak nyaman. Salah Ustadz? Nggak salah. Itu diakui saja. Oh iya gitu. Ya nggak perlu ditolak. Enggak, saya kalau doa nggak gitu. Padahal kalau ditanya tubuhnya nggak nyaman. Nah, padahal tubuh itu nggak bisa bohong. Ya. Tapi nanti ada orang berdoa yang sumbernya adalah optimisme. Jadi Mas Jawahir tadi berdoa ingin rezeki banyak. Itu bisa berasal dari ketakutan, karena ketakutan nanti kalau saya nggak punya rezeki gimana nanti? Gak iso rabi ya. Ya nggak bisa nikah nanti. Padahal ini calonnya sudah mau dilamar. Nah, misalnya kan belum tapi ya. Nah, ada orang berdoa sumbernya adalah optimisme kepada Allah. Tenang aku. Allah kan maha kaya. Itu biasanya kalau doanya sumber energinya adalah optimisme terhadap sifat Allah yang maha kaya. Waktu berdoa ya Allah berilah saya rezeki yang banyak, itu tubuhnya nyaman. Jadi tergantung sumbernya itu. Nah, ini caranya ngecek doa ya. Jadi tapi yang tahu diri kita sendiri loh ya. Orang lain hanya menduga-duga toh. Makanya selalu kalau di dalam tasawuf itu man arafa nafsahu. Kita harus memahami diri kita sendiri, bukan orang lain yang memahami kita. Atau kita memahami orang lain, nggak bisa. Harus kita yang memahami diri sendiri. Makanya itu dicek. Waktu berdoa, ya Allah, misalnya ada orang sedang misalnya sakit ya. Berilah saya kesehatan ya Allah. Nah, dia bilang ya Allah berilah saya kesehatan itu bisa bersumber karena ketakutan terhadap sakitnya atau engko nek mati piye, nanti kalau saya mati nanti anak-anak saya gimana. Berarti kan sumber doanya dari ketakutan nih. Biasanya rasa fisiknya nggak nyaman. Tapi kalau dia waktu berdoa ya Allah berilah saya kesehatan, sumber doanya itu karena menyadari betul bahwa Allah itu as-safi, Allah yang menyembuhkan. Biasanya tubuhnya nyaman. Nah, jadi intinya ya, silahkan nanti teman-teman melatih menyadari sensasi fisik saat berdoa. Nah, jadi misalnya berdoa nih, ya Allah berilah saya rezeki yang banyak. Lalu kita merasakan kan nggak enak, lalu sadari nafas, zikir nafas yang jasadi. Yang pertama. Biarkan rasa tidak nyaman itu larut di dalam hembusan dan tarikan nafas kita. Izinkan, biarkan rasa-rasa apapun, baik rasa nyaman maupun tidak nyaman, biarkan dia didekap oleh hembusan dan tarikan nafas kita. Sambil menyadari nafas. Jadi itu zikir nafas jasadi adalah untuk meluruhkan atau untuk menyatukan sensasi-sensasi fisik saat berdoa. Biarkan tidak perlu ditolak. Jadi kalau Mas Jawahir kok berdoa rasanya nggak nyaman, jangan menolak, biarkan, jangan ditolak. Karena kalau ditolak nanti dia terrepresi, Mas. Represi tahu ya, represi itu ditekan gitu. Nanti malah jadi sampah bawah sadar. Terendap. Ya nanti terendap di alamul batin. Akan terendap di alamul batin atau terendap di bawah sadar. Jadi biarkan, cuma kita cukup nyadari nafas. Nah, ketika menyadari nafas, tarik nafas, inhalasi, hembuskan nafas, eksalasi, sambil tadi
menyadari tadi, menerima, menyadari sensasi fisik. Nanti uniknya sensasi fisiknya larut, Mas. Larut gitu. Larut kayak tetesan hujan gini, larut di samudra. Ya kayak tetesan air larut di samudra, atau enggak ada kopi apa enggak? kayak gula larut di dalam teh atau kopi. Kan larut ya, larut. Jadi satu. Nanti uniknya begitu. Jadi pesan saya jangan menolak. Jangan. Kalau berdoa rasanya misalnya ada orang sakit, diabetes ya, lalu berdoa rasanya nggak nyaman waktu berdoa, jangan ditolak. Rasa ketidaknyamanannya jangan ditolak. Diterima aja. Iya, diterima. Karena sebenarnya rasa tidak nyaman itu adalah cara semesta tubuh kita untuk merilis energi negatif. Dia kepengen keluar, Mas. Pengen keluar, jadi jangan ditolak. Karena kalau ditolak ngumpul di alamul batin. Jangan ditahan ya. Jangan keluar aja. Ya. Nggak usah pengen dikeluarkan atau kepengen direpresi. Dibiarin aja. Biarin aja sambil nyadarin nafas jasadi itu. Iya, nafas jasadi. Inhalasi, eksalasi. Nanti biasanya dia larut. Nah, tapi kalau untuk melarutkan nanti ego nanti yang muncul. Oh iya, sama aja dong. Ya, makanya nanti ya memang paradoksnya begitu. Ya. Wah, kayaknya kok penjelasannya susah dilakukan. Dicoba aja lah. Dicoba aja, dilatih aja, diriadoi aja. Dilakukan. Ya, kayak orang main. Kalau kita menjelaskan main basket secara teoritis, wah mumet. Dilakoni ya basket gitu, langsung praktek. Kita mau melatih main bulu tangkis gitu. Nanti kalau nyemes itu kamu harus lompat. Kakimu begini dulu, lalu lompat, lalu ini itu kan kayak ya tentu teori itu penting. Ya. Tetapi kalau nggak dipraktekkan itu susah. Kalau dipraktekkan lebih mudah. Kayak naik motor itu, kalau diteorikan ngegasnya nanti segini. Nanti kalau misalnya nih motor yang nggak matic ya, yang manual nanti koplingnya begini. Nah itu setengah nanti. Kopling. Motor ada setengah kopling. Nggak ada. Nah itu nanti kalau begitu, kalau hanya dijelaskan susah memang. Ya makanya paling bagus dipraktekkan. Dan nanti silahkan kalau teman-teman dalam praktek ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya silahkan ditanyakan melalui kolom komentar silahkan. Iya, kolom komentar bisa. Atau kalau malu di kolom komentar ya bisa menghubungi admin. Iya. Ya kan ya banyak yang malu, makanya menghubungi admin kan ya banyak. Ya namanya orang ya nggak apa-apa itu. Nah jadi itu ya. Waktu berdoa ada sensasi fisik. Disadari loh Mas. Jarang kayak gitu. Mau berdoa aja kan gitu. Tanpa menyadari sensasi fisik. Oh iya, malah nggak sadar berdoa. Padahal nanti doa itu sensasi negatif itulah sebenarnya yang membuat doa nggak melangit. Yang buat tertahan di situ malah. Iya, tertahan nanti. Jadi dia nggak melangit. Ya kalau bahasa puitisnya nggak mengetuk arus. Doanya tidak mengetuk arus. Nah lalu yang kedua, waktu berdoa, jadi Mas Jawahir waktu berdoa kan ada sensasi emosi. Iya. Ada ya? Iya. Ada sensasi emosinya. Jadi sensasi emosi yang muncul apa sih waktu berdoa? Ya tadi mungkin ketakutan, mungkin kecemasan, atau mungkin rasa lega. Bisa jadi ya. Iya. Setelah saya minta kepada Allah, saya sudah lega. Nah itu bisa begitu. Dan itu disadari. Jadi sekali lagi disadari, diterima. Maka saya sering sampaikan kalau pas pendidikan Sufiling 200 jam. Prinsip utama dari terapi tasawuf itu qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Ya, menerima itu ya nggak kepengen menghilangkan, nggak kepengen menekan, ya dibiarin. Diizinkan dia apa adanya. Itu namanya qanaah. Ya. Jadi emosi apa yang muncul, qanaah. Diterima. Dibiarkan. Lalu sambil menerima itu kita zikir nafas qalbiyah. Psikologis ya. Nah, zikir nafas yang psikologis yang menyadari hakikat pernafasan tadi. Bahwa hidup itu hilang dan pergi. Datang dan pergi, hilang dan muncul ya. Hilang dan muncul, datang dan pergi, pasang dan surut. Itulah kehidupan seperti inhalasi eksalasi. Naik turun. Orang itu nggak bisa inhalasi terus loh. Coba tarik nafas. Waktu kita tarik nafas, pasti ingin menghembuskan nafas. Iya. Waktu menghembuskan nafas, ada jeda untuk kita ingin menarik nafas.
Iya. Jadi sebenarnya datang dan pergi itu kebutuhan kehidupan. Iya enggak? Iya kan? Jadi waktu saya tarik nafas begini, ada jedanya. Coba saya kalau menahan jeda ini, lama-lama kan keinginan untuk menghembuskan kuat sekali. Iya, sangat kuat malahan. Maka Mas Jawahir, kalau hidup di dunia itu ya kayak itu loh Mas. Ya kayak inhalasi eksalasi. Kayak Mas Jawahir makan. Makan itu kan harus dikeluarin ya. Iya. Coba kalau nggak bisa BAB 3 hari gitu. Sakit. Nanti terjadi stagnasi atau terjadi kumpulan toksin di dalam tubuh. Makanya waktu kita tarik nafas, waktu jeda antara tarik nafas dan menghembuskan nafas, antara inhalasi dan eksalasi, itu ada keinginan untuk mengeksalasi. Nanti ketika mengeksalasi sampai kosong, nggak ada nafas, kita ingin tarik nafas. Jadi ternyata kita itu ingin datang dan pergi memang. Nah, dihayati begitu. Jadi makanya kalau di tasawuf Indonesia itu kan tarik nafas, terima, hembuskan nafas, ikhlas. Terima, ikhlas, terima, ikhlas. Nah, sambil terima ikhlas, nanti insya Allah emosinya larut. Ya, yang pertama tadi kan melarutkan sensasi fisik. Iya. Walaupun ini istilah melarutkan nggak benar juga. Ya sudah saya omongin aja. Nah, saya omongin untuk menjelaskan ya. Tetapi nanti dalam praktek nggak usah ingin. Jangan seperti itu ya. Maksudnya nggak usah ingin karena nanti otomatis itu. Mas jadi egois. Nanti jadi egois. Nanti gini, kok nggak larut-larut sih gitu. Ya kok nggak lah. Nah, gini. Kalau saya itu menganalogikan gini Mas. Mas Jawahir kalau makan tuh nggak usah ingin kenyang. Iya, ini kenyang sendiri. Ya kan otomatis kenyang. Iya. Lah ngapain pengen kenyang itu? Nah, kalau makan ingin kenyang, nanti Mas Jawahir tidak menikmati makan. Nanti satu ini kenyang nggak ya? Wah kurang. Ini kenyang nggak ya? Nanti Mas Jawahir terlalu fokus ke kenyangnya, tapi lupa menikmati makan. Nanti lupa menikmati hari ini, menikmati saat ini, menikmati kini, menikmati seperti ini. Nah, itu menikmati kekinian. Itu jadi lupa. Makanya saya selalu bilang kan nek maem gak usah pengen kenyang, kan otomatis. Ya, otomatis. Jadi misalnya kalau kita itu berdoa terlalu ingin surga, ya kan otomatis ya. Orang beribadah nanti dapat surga otomatis. Ya nggak usah diminta banget sih. Nggak usah diminta banget. Nah, jadi sekali lagi zikir nafas qalbi adalah mewadahi sensasi emosi yang ada saat kita berdoa. Sensasi emosi ya. Nah nanti jadi ini latihannya ya sekali lagi nih. Latihannya nanti Mas Jawahir waktu berdoa. Ini riyadhahnya ya. Riyadhah itu latihan. Mas Jawahir merasakan sensasi fisik saat berdoa. Jadi waktu Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wasi'an. Kan begitu, rizqan halal thayyib banyak. Wa barokatan. Kita kabeh ya. Coba rasakan waktu berdoa. Tapi nek orang ngerti arti ini sih gak iso rasa gitu. Ya makanya harus tahu maknanya ya. Ya kalau bahasa Arab, tapi doa bahasa Jawa juga boleh, bahasa Indonesia boleh. Tapi kalau teman-teman berdoa bahasa Arab, minimal tahu maksudnya. Walaupun nggak tahu rincinya, tapi tahu maksudnya. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mungkin nggak tahu istilah makna satu-satu ya. Atina apa fid dunyanya. Tapi kita tahu bahwa ini doa untuk kebaikan dunia akhirat. Itu minimal harus tahu gitunya. Karena kalau nggak tahu ya nggak ada rasanya. Contoh yang nggak ada rasanya itu doa setelah sholat loh Mas. Imamnya berdoa kita amin sambil ngantuk. Amin. Ya karena memang kita nggak tahu artinya atau memang nggak menghayati. Ya sehingga nggak ada sensasinya. Jadi nanti riyadhah waktu berdoa rasakan sensasinya. Nah, rasakan sensasi fisik maupun sensasi emosi yang muncul ya. Nah itu nanti itu menjadi lalu diwadahi di dalam nafas zikir qalbi. Ya, nanti diulang lagi ya. Mungkin ini penjelasannya karena ini memang Mas Jawahir. Mungkin terminologi yang ada di dalam podcast ini mungkin baru didengar. Sehingga teknik-tekniknya mungkin ya belum terlalu populer. Nah, sehingga nanti silahkan teman-teman mengulang-ulang untuk melihatnya.
Ya, jadi itu zikir nafas qalbi. Ya, itu sesi podcast kali ini, nanti kita lanjutkan ke podcast berikutnya yang 3 zikir. Iya.